Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pengembangan rumah makan Riung Panyungan. Adapun tim penyusun dari penelitian ini, Ketua Nida Fadila Salsabila, anggota Iranur Hafifah, Maulani Lestari, Rindiawati Gustiara, dan saya sendiri Rima Dinwati Hamidah. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, aspek pemasaran, aspek teknik dan operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek keuangan, dan analisis studi kelayakan bisnis, serta kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan latar belakang. Setiap usaha memerlukan adanya studi kelayakan bisnis, baik usaha yang akan dirintis ataupun pengembangan usaha yang sudah ada. Begitupun dengan usaha rumah makan Riung Panyungan yang sudah berdiri selama 22 tahun. Di mana hal ini perlu adanya pengembangan agar usahanya tetap diminati oleh banyak orang. Kelayakan usaha ini dinilai dari beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek teknik dan operasional, serta aspek keuangan dan kelayakan bisnisnya. Dan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengembangan rumah makan Riung Panyungan dinilai dari aspek pemasaran, aspek teknik dan operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta dari aspek keuangan dan studi kelayakan bisnisnya. Tujuan dari penelitian ini pun adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan rumah makan Riung Panyungan dinilai dari aspek-aspek tersebut. Saya Rindiawati akan membahas mengenai bab 2. Pada aspek pemasaran menunjukkan bahwa rumah makan Riung Panyungan memiliki prospek usaha yang cukup baik dilihat dari bauran pemasaran dan segmentasi pasarnya. Mengenai analisis kompetitor dari rumah makan Riung Panyungan, bahwa rumah makan ini berada di titik harga yang bisa dibilang murah dengan fasilitas yang lengkap dibanding rumah makan lain. Segmentasi pasar rumah makan Riung Panyungan yaitu berbagai kalangan, karena produknya menjangkau seluruh kalangan. Target pemasaran rumah makan Riung Panyungan adalah wisatawan, keluarga, dan pecinta makanan khas Sunda. Rumah makan Riung Panyungan memposisikan diri sebagai rumah makan yang nyaman dengan suasana pedesaan seperti sawah dan kolam. Rumah makan ini juga menargetkan konsumen yang sadar lingkungan dengan memelihara budaya Sunda. Produk yang dijual pun sangatlah beragam. Mereka memiliki varian harga yang relatif lebih beragam dan terjangkau. Dalam memasarkan produknya, rumah makan Riung Panyungan berlokasi cukup strategis. Rumah makan Riung Panyungan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan media sosial. Rumah makan dikenal karena orang yang bekerja di sana berdedikasi besar dalam melayani konsumennya. Proses saat di rumah makan Riung Panyungan bisa dibilang cukup baik, mulai dari pemesanan dan pelayanannya. Desain rumah makan Riung Panyungan sangatlah unik, bergaya pedesaan yang membuat pengunjung betah dan nyaman. Selanjutnya yaitu aspek teknik dan operasi. Yang pertama, deskripsi desain dan efisiensi produk pada rumah makan Riung Panyungan, yaitu penyajian nasi liwet yang menggunakan anyaman bakul serta menggunakan alas daun pisang yang menjadi ciri khas utama makanan Sunda. Di atasnya diberi taburan rempah agar menambah cita rasa pada saat makan. Selanjutnya yaitu proses produksi dan pemilihan teknologi, mulai dari proses produksi, proses pembayaran, proses pembelian bahan baku, semuanya sudah terstruktur dengan baik. Rumah makan Riung Panyungan juga telah mengikuti perkembangan teknologi industri dengan mengadopsi berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Misalnya dengan mengimplementasikan sistem barcode menu yang memudahkan pelanggan dalam melihat informasi detail tentang hidangan tersebut. Selanjutnya, penentuan lokasi dan layout perusahaan. Lokasi pada rumah makan Riung Panyungan sangat strategis karena lokasi yang dekat dengan jalanan umum yang ramai dan sangat mudah diakses dan ditemui. Di samping adalah layout perusahaan rumah makan Riung Panyungan. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan dan pemecahannya, mulai dari lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, lingkungan pegawai, serta menyandarkan limbah, semuanya sudah terstruktur dengan baik, seperti adanya tempat sampah, alat penyaringan, di dapur maupun di tempat pencucian, serta adanya divisi khusus untuk menanggulangi sampah. Yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength, di mana kelebihan dari rumah makan Riung Panyungan ini terdapat pada cita rasa yang otentik, keanekaragaman menu, serta lokasi yang strategis.
Selanjutnya weakness yaitu kelemahan, di mana pencatatan keuangan rumah makan Riung Panyongan masih pencatatan keuangan yang dengan cara yang sederhana dan manual. Yang kedua yaitu bahan baku. Bahan baku yang dibeli sangat fresh sehingga memungkinkan untuk banyak bahan baku yang terbuang ketika tidak terpakai. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, di mana peningkatan minat kuliner tradisional semakin meningkat, serta inovasi menu rumah makan Riung Panyongan yang terus berinovasi. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman, terdapat pada perubahan gaya hidup serta perubahan tren kuliner. Selanjutnya, rumah makan Riung Panyongan dilihat dari aspek organisasi dan manajemen. Dalam aspek organisasi dan manajemen, Rumah Makan Riung Panyongan telah membuat struktur organisasi untuk mempermudah sistem kinerja yang lebih terarah. Adanya rekrutmen juga dan dari sisi pekerjaan dirancang agar semua karyawan Rumah Makan Riung Panyongan itu dapat bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan, serta tujuan perusahaan juga. Rumah Makan Riung Panyongan menciptakan sistem pemeliharaan kepada karyawan agar karyawan nyaman, serta dapat meningkatkan semangat dan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dapat kita lihat juga dari rencana operasionalnya bahwa Rumah Makan Riung Panyongan telah mencapai 100% dalam program kapasitas ruangan, peningkatan variasi menu, dan tambahan karyawan. Saat ini, karyawan di Rumah Makan Riung Panyongan telah mencapai hampir sampai 100 orang. Bab 5, analisis kelayakan investasi, payback period. Nah, di sini menjelaskan bahwa dengan asumsi syarat pengambilan 5 tahun, modal awal didapat itu dari modal investasi dan modal kerja operasi sebesar 150 miliar. Maka dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pengembalian modal Rumah Makan Riung Panyongan itu 3 tahun lebih 7 bulan. Maka PP kurang dari waktu investasi atau kurang dari 5 tahun, sehingga pengembangan usaha Rumah Makan Riung Panyongan ini dikatakan layak karena payback period lebih kecil dari umur investasi yaitu 5 tahun. Selanjutnya ada profitability index. Nah, di sini menjelaskan bahwa asumsi bunga dipakai itu sebesar 14% dengan jumlah alus kas bersih sebesar 150 miliar dibagi dengan total present value cash flow yaitu sebesar 440 miliar 432.145.000. Nah, karena hasil perhitungan PI sama dengan 2,97 lebih besar dari 1 sehingga pengembangan usaha Rumah Makan Riung Panyongan ini dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada net present value. Nah, dari perhitungan di atas diperolehlah NPV sebesar 28M 297.936 yang nilainya lebih besar dari 0 atau mempunyai nilai positif. Nah, sehingga investasi tersebut diterima atau dikatakan layak karena net present value atau NPV atau nilai bersih yang dihasilkan dari perhitungan di atas merupakan perbandingan antara present value cash bersih dan present value investasi selama umur investasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai internal rate operator, yaitu metode ini memperhatikan time value of money dan arus kas, payback period. Perhitungan metode ini dilakukan investasi sekarang dan nilai sekarang penerimaan kas daripada tingkat bunga yang relevan atau disyaratkan, maka investasi dikatakan menguntung dan diterima. Bunga sebesar 56% bisa kita lihat di atas dikatakan layak. Rumah Makan Panyongan ini dikatakan layak karena memiliki IRR sebesar 21,56% dan dikatakan layak karena lebih besar dari biaya modal yaitu sebesar 14%. Kemudian di sini akan menjelaskan juga BEP. BEP di sini ada yaitu dari nilai biaya tetap, yaitu biaya terkait dengan biaya tetap, biaya variabel, dan juga bisa kita lihat ada juga biaya variabel per unit, margin kontribusi per unit, dan juga BEP rupiah. Biaya tetap pada tahun 2023 sampai 2008 meliputi biaya OP, biaya administrasi umum, kemudian biaya penjualan sebesar 47.627 sampai dengan 76.055 rupiah. Kemudian biaya variabel meliputi biaya bahan baku, BTKL, kemudian BOP sebesar 1.450 sampai dengan 2.333.56. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dasarnya. Kesimpulannya adalah perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kontribusi penyediaan akomodasi makanan dan juga minuman. Maka dari itu, Bapak Nono Sambas di sini adalah pemilik dari Rumah Makan Panyongan, punya berdedikasi tinggi dalam mengembangkan agraris bisnis yang memfokuskan diri pada pertanian organik dan juga menanam berbagai jenis makanan organik, yaitu jenis makanan termasuk padi, sayuran, dan juga rempah-rempah dan lain sebagainya yang digunakan dalam masakan Sunda ini. Karena Rumah Makan Panyongan ini adalah menggunakan melalui bisnisnya yaitu melalui dengan face to face atau mulut ke mulut. Pemasarannya melalui mulut ke mulut. Kemudian kompetitor rumah makan ini masih tetap hits di era sekarang dengan makanan Sundanya yang khas dan juga memiliki rasa yang otentik. Kemudian sarannya dari kami yaitu studi kelayakan bisnis merupakan gambaran resiko ke depan dengan asumsi-asumsi data yang diharapkan mampu untuk menanggung resiko tersebut yang disebabkan acuan untuk menjalani bisnis sesuai target yang telah ditetapkan. Pemasaran yang baik artinya memaksimalkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan perusahaan serta melakukan monitoring
terhadap target pemasaran dan juga evaluasi per periode untuk melihat kesalahan maupun peningkatan penjualan per periode dan juga periode pembukuan. Dan juga ada saran untuk keuangannya bisa untuk menggunakan dengan digital dan juga masih banyak yang lainnya.